Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ajma'in wa ba'du. Kembali pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan satu hadis yang sangat agung dan menampakkan keagungan, keluhuran daripada Islam yang kita yakini. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam jami'nya, Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad, oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dari seorang sahabi bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkari sadaqah wa irsyaduka ar-rajula fi ardid dalali laka sadaqah wa basaruka lirrajulil radi'il basari laka sadaqah wa imatatuka al-hajara wasyaukata wal 'azma 'anit tariqi laka sadaqah wa ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaqah. Kata beliau, tabassumuka, tersenyummu, fi wajhi akhika, tertuju kepada wajah saudaramu, laka sadaqah. Senyum itu tidak rugi, tetapi justru memberimu untung. Karena apa? Karena kata Rasul, senyummu yang itu adalah merupakan tertawa yang kecil sedikit, itu adalah merupakan amal soleh berupa sedekah. Dan tidak perlu modal, hanya cukup nyengir sedikit, betul tidak? Tapi subhanallah, itu adalah sedekah. Kedua, kata beliau, wa amruka bil ma'rufi, amar ma'ruf, wa nahyuka 'anil munkari, engkau mencegah perbuatan yang mungkar, itu kata Rasul sedekah. Itu adalah sedekah. Sedekahmu manfaatnya adalah dirasakan oleh orang, dan bahkan sebelum orang merasakan, itu adalah engkau mendapatkannya. Karena itu langsung Allah Subhanahu wa taala yang menggolongkannya. Amal itu termasuk amalan saleh dan dinilai sedekah. Lanjut yang ketiga, kata beliau, wa irsyaduka ar-rajula, engkau membimbing, memberitahu ar-rajula, seseorang, fi ardid dalal, orang itu berada di bumi, di belahan bumi, di wilayah, di kawasan, di suatu negeri, di suatu desa, di suatu kampung. Orang itu tersesat, nggak tahu jalan, mau kemana dia? Mau kanan, khawatir salah, mau ke kiri, khawatir salah, mau lanjut, khawatir salah, mau mundur, sudah maju. Dia nanya alamat, kemana saya harus pergi? Saya perlu alamat. Atau mungkin alamatnya hilang, atau mungkin bekalnya hilang, dan seterusnya. Yang penting orang itu kesasar, dolal. Yang dimaksud di sini adalah dolal, kesasar, tersesat jalan. Bisa kita bayangkan, mungkin suatu hari pernah kita tersesat jalan, bisa jadi adalah di situ daerahnya yang tidak aman, dan seterusnya. Kata Rasul, engkau nunjukkan itu, irsyad, taujih. Antum jangan di sini, jangan ke sini, jangan ke situ. Alamat yang betul atas alamat yang kau cari itu bukan di sini, tapi di sono. Nanti setelah lampu merah belok kiri, dan setelah itu adalah naik angkot. Nanti di sana bla 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 bla. Nanti di sana ada cirinya adalah misalnya ada toko namanya Anu. Di situ menunjukkan pada orang itu, sehingga orang itu punya bayangan.
dia akan punya harapan dan optimis sampai pada tujuan yang dia cari. Kalau saja orang itu adalah kemudian menemukan alamat itu, bahkan sebelum menemukan alamat itu pun orang itu sudah senang, sudah bahagia. Sedemikian itu, yang tidak seberapa itu, kata Rasul, itu sedekah untukmu. Subhanallah. Lanjut, kata beliau, wa basaruka lirrajulir radiil basar. Basar maksudnya pandangan, maksudnya penglihatan. Kita kan melihat. Hanya ada orang yang pandangannya kata Rasul radi. Radi itu buruk. Orang itu punya mata tapi fungsinya kurang optimal. Kalau bahasa kasarnya cacat kata orang, atau buta atau apalah begitu, betul tidak? Rasul menggunakan bahasa yang santun, radiul basar. Fungsinya itu tidak bagus. Bisa jadi minus, bisa jadi plus, bisa jadi pokoknya pandangannya adalah tidak bagus. Atau bisa sampai fatal, orang itu memang tidak melihat sama sekali. Bayangkan orang itu dalam keadaan seperti itu, lalu orang itu perlu pergi ke suatu tempat atau ingin menjangkau suatu tempat dan seterusnya. Lalu antum tuntun, nih Pak, lewatnya sini. Jangan ke situ, itu ada jurang atau apa begitu. Lalu kita tunjukkan, engkau memberi dia mata, gitu. Seolah-olah begitu. Memberi dia pandangan, memberi dia pencerahan, memberikan dia petunjuk sehingga dia sampai kepada suatu keselamatan yang dia cari. Kata Rasul, laka sedekah, itu sedekah untukmu. Berikutnya masih wa imatatuka al-hajara, satu, engkau singkirkan al-hajar, hajar batu. Batu mungkin besar atau mungkin kecil, namanya kerikil. Kalau kerikil, kalau keinjak bisa loncat. Kan ada tuh kalau kena ban bisa loncat. Mungkin kena orang. Atau kalau besar bisa jadi kepleset atau bisa jatuh dan seterusnya. Wasyaukah, syaukah itu duri. Kalau durinya adalah lunak, maka tidak mungkin akan menembus ban mobil. Tetapi ada duri yang bisa menembus ban mobil, misalnya paku atau sengaja dibuat untuk itu. Syaukah, duri. Wal azam itu adalah tulang. Seolah-olah tidak membahayakan, tapi itu adalah bisa mengganggu. Kata Rasul, engkau singkirkan itu. Anit tariq, dari jalan, orang sedang lalu dalang atau mungkin bisa mengganggu perjalanan orang. Kata Rasul, laka sedekah, itu adalah merupakan sedekah untukmu. Lanjut kata Rasul, dan ini terakhir, wa ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika, engkau memberi penuh, ifragh, ya, memberi penuh min dalwika. Jadi kita punya dalu itu adalah ember penuh, tetapi ember saudara kita kosong. Kita mengosongkan ember kita, terus diapain? Dibuang? Bukan, tetapi ditujukan min dalwi akhika, dimasukkan ke dalam ember saudara kita yang membutuhkan. Mungkin dia sangat butuh, mungkin dia adalah lemah, mungkin dia susah, mungkin dia tidak seperkasa kita seperti Nabi Musa. Perempuan, orang-orang berdesakan, malu. Akhirnya apa? Begitu Nabi Musa tolong, dia nunggu sampai selesai orang berdua ini, dan itu adalah dilihatnya oleh Nabi Musa lalu kemudian ditolong. Dan itu adalah contoh. Jamaah sekalian, sungguh hadis ini kalau kita mau jabarkan bisa tentu sangat lama. Tetapi kalau saja kita garis bawahi, jangan kikir kepada diri kita sendiri. Karena sesungguhnya amar ma'ruf dan nahi mungkar itu bagi kita adalah tabungan, sedekah. Dan itu tidak tercatat dan tidak perlu di selfie. Karena kan musim selfie itu. Sebentar selfie, ngasih orang selfie, ngebantu orang selfie, betul tidak? Nyumbang orang selfie. Kalau tidak dikendalikan keikhlasan dalam hati kita, nyaris amal itu bisa menjadi sesuatu yang sia-sia. Sudah bantu, bagus, tetapi kita punya bangga dengan apa yang kita perbuat itu, hilang amalan kita. Karena itu adalah namanya ada riya, ada ujub, ada sum'ah dan seterusnya. Semua itulah menjadi pengurang daripada nilai amal sedekah kita.
Tetapi intinya ikhwan sekalian, hadis ini adalah bukti tidak terbantahkan bahwa Islam adalah ajaran rahmatan lil alamin. Setiap kita harus simpan hadis ini dalam dada dan harus bisa menjadi bekal untuk membantah mereka orang-orang yang bodoh dan jahil bahwa Islam itu adalah selalu yang ditampakkan yang jelek dan jelek dan jelek. Islamophobia. Bagaimana tidak rahmat? Allah Subhanahu wa taala menampakkan pada kita melalui hadis ini bahwa Islam itu adalah rahmah. Dan bahkan bukan hanya sekedar rahmah. Ada unsur banyak sekali ya. Kalau saya tampakkan di sini, ada sampai ke urusan namanya kalau dalam bahasa ilmu bahasa namanya body language. Ada bahasa tubuh. Tadi tabassum itu kalau dibahas, senyum itu bahasa. Ada senyum yang pura-pura kan nyengirnya kelihatan, betul nanti kerasa itu bahwa itulah bukan asli, itu buatan itu. Ada orang yang ketawa, ada orang yang nangis, tapi dia sandiwara. Kata orang apa? Air mata buaya. Ada sandiwaranya, tetapi itu adalah bahasa tubuh namanya, dan itu dipelajari. Subhanallah. Ada bahasa tubuh dalam Islam. Ada peradaban dalam Islam. Bayangkan kalau tadi ada namanya dalu, bagaimana cara memenuhi hajat kita. Kalau kita butuh air, bagaimana caranya? Ternyata harus menggali sumur, dan sumur itulah daerahnya rendah, lalu kita julurkan ember kita, lalu kita akan mendapatkan air. Itu adalah peradaban. Bagaimana cara mengambil air dari daerah yang susah dijangkau. Dan itu adalah tentu dibahas. Ada namanya nizamul murur, kalau saya sampaikan. Nizam itu adalah aturan, murur itu lalu lintas. Tadi kita dengar bahwa kalau itu jalanan umum, jangan melarang sesuatu yang membuat orang terganggu. Jangan taruh duri, jangan taruh licin, jangan taruh apapun sehingga orang akan terasa tidak nyaman, apalagi mencelakakan. Bukankah ini rahmat namanya? Subhanallah. Belum lagi adalah memberi manfaat pada orang. Inilah Islam. Berusaha supaya kita itu keberadaan kita menjadi solusi. Bukan menjadi masalah. Selalu menimbulkan masalah pada orang. Mulutnya kalau ngomong bermasalah. Sikapnya kalau berbicara bermasalah. Akhlaknya bermasalah. Islam itu mengajarkan justru bagaimana keberadaan kita memberi solusi kepada orang yang berada di sekitar kita. Dan ini adalah sangat mahal. Zaman sekarang ini sangat mahal sekali. Karena apa? Karena akhlak semakin kesini adalah semakin aus. Dan kita adalah tidak punya contoh yang nyata dalam kehidupan. Yang ada adalah asabiyah dan seterusnya. Dan yang saya garis bawahi tadi adalah masalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ikhwan sekalian, sesungguhnya dalam bahasa amar ma'ruf nahi mungkar itu, kalau kita mau bahasakan itu namanya khidmah kita terhadap din. Islam itu adalah sebagai hidayah, hudan linnas. Sampai kepada manusia dengan cara apa? Dengan cara dakwah. Siapa yang melakukan dakwah itu? Ya kita, pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Isalul khair. Segala sesuatu yang baik pasti berasal dari Islam. Sampaikan kebaikan itu kepada orang lain. Itu namanya al-amru bil ma'ruf. Islam itu segala apa saja yang jahat, yang tidak baik, yang tercela, selalu Islam melarangnya, mencegahnya, mentahdzirnya. Lakukan itu. Ikutlah andil kita. Jika ada peluang di mana di situ ada keran yang menimbulkan kerusakan, kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, tidak boleh kita masa bodoh. Ambillah, ikut andillah kita di situ, sehingga kita adalah tidak menyebabkan kemaksiatan itu menggelontor semudah, sebebas apa yang diinginkan oleh mereka, tetapi justru kita harus cegah, karena itu adalah bagian dari kebaikan untuk kita, bahkan untuk generasi kita setelah kita mati. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.